Kita mau bahas dulu kenapa sih protein itu penting untuk tubuh. 1 gram protein mengandung 4 kilokalori, sama dengan karbohidrat, tetapi berbeda. Ketika tubuh tidak bisa memperbaiki sel-sel yang rusak, lama-kelamaan bisa terjadi kerusakan jaringan. Ada yang bertanya, kenapa sih ketika sedang diet menurunkan berat badan, harus selalu mencukupi kebutuhan protein? Sebenarnya kenapa? Dan apa yang bisa terjadi kalau tidak dicukupi? Simak terus video ini. Hai semua, apa kabarnya? Sehat? Bagus deh kalau sehat. Wesi yo wesi! Salah, bos. Oh iya, salah. Sebelum mulai topik pembicaraan kita hari ini, seperti biasa saya mau menyapa dulu buat yang baru pertama kali mampir ke channel ini. Selamat datang, saya ucapkan terima kasih sudah klik video ini. Template nih, bos. Sengaja, istilah kata nih, udah lama nggak dikatain template. Idih, malah pengen dikatain. Ente kadang-kadang. Kemarin sempat ada yang bertanya, ketika sedang diet menurunkan berat badan, kenapa sih harus mencukupi kebutuhan protein? Dan apa akibatnya kalau kebutuhan protein tersebut tidak dicukupi? Sebenarnya ada kesalahpahaman. Lagi diet menurunkan berat badan atau enggak? Anak gym atau bukan? Dukun atau pasien? Salah. Protein wajib dicukupi. Protein memiliki fungsi yang penting untuk tubuh, dibutuhkan oleh tubuh dan bisa berbahaya kalau kebutuhannya tidak dicukupi. Tetapi sebelum membahas ke sana, kita mau bahas dulu kenapa sih protein itu penting untuk tubuh. Protein berasal dari kata protos dalam bahasa Yunani yang berarti yang paling utama. Jadi bukan si dia yang utama, tetapi protein. Nggak gitu juga ya konsepnya. Disebut yang paling utama karena protein merupakan zat pembangun utama dari sel yang ada di tubuh kita. Tubuh kita terdiri dari 60-70% cairan. Sisanya triliunan sel yang membentuk jaringan di tubuh kita. Contohnya, sel rambut, sel gigi, sel tulang, dan masih banyak lagi. Protein sendiri merupakan sekumpulan asam amino yang perlu digarisbawahi. Tubuh kita tidak bisa menyimpan asam amino, sehingga tubuh harus memproduksinya sendiri. Ini yang disebut dengan asam amino non-esensial, atau memperolehnya dari luar yang disebut dengan asam amino esensial yang berasal dari makanan yang kita konsumsi. Sekarang paham kan kenapa protein penting untuk tubuh kita? Karena protein merupakan zat pembangun utama dari triliunan sel yang ada di dalam tubuh kita. Mau jelasin protein penting aja panjang banget. Sekarang kita masuk ke manfaat protein. Yang pertama, sebagai zat pembangun. Tadi sudah dijelaskan kalau protein merupakan zat pembangun utama dari triliunan sel yang ada di tubuh kita. Istilah kata, kalau mau bangun tembok, protein ini batu batanya. Contohnya, salah satunya ketika kita ingin membangun massa otot, tentu saja kita membutuhkan protein. Tapi nggak cuma urusan otot doang nih. Setiap harinya sel-sel di tubuh kita mengalami kerusakan dan tubuh kita akan berusaha menggantinya dengan yang baru, istilahnya meregenerasinya. Karena itu kita membutuhkan protein yang cukup setiap hari. Semakin berat aktivitas fisik kita, semakin banyak protein yang kita butuhkan. Yang kedua, membuat kenyang lebih lama. Nah, kali ini manfaat protein yang bisa membantu menurunkan berat badan. Bukan sulap, bukan sihir, tapi dukun. Bukan ya, bercanda. Protein bisa membuat kenyang lebih lama.
Hal ini sudah sering saya bahas, jadi tidak akan saya bahas lebih panjang lagi. Ketika kita merasa kenyang lebih lama, tentu saja akan membantu kita mencapai kondisi defisit kalori, sehingga membantu kita untuk menurunkan berat badan. Yang ketiga, sebagai sumber energi, lagi-lagi manfaat yang membantu menurunkan BB, berat badan bukan bau badan. Protein merupakan salah satu dari 3 makronutrisi sebagai sumber energi. 1 gram protein mengandung 4 kilokalori, sama dengan karbohidrat, tetapi berbeda. Santai-santai. Bedanya protein membutuhkan proses yang lebih lama dan panjang untuk dapat dicerna oleh tubuh, sehingga bisa meningkatkan thermal effect of food atau TEF, sehingga bisa meningkatkan kalori keluar kita, semacam cashback kalori. Tetapi hati-hati, beberapa sumber protein juga memiliki kandungan lemak yang cukup tinggi sehingga memiliki kandungan kalori yang cukup tinggi juga. Jadi kalau sedang menurunkan berat badan, pilihlah sumber protein yang lean. Rekomendasi sumber lean protein sudah saya bahas di video yang kemarin. Buat yang belum nonton, nanti bisa cek linknya di description box di bawah. Nah, itu tadi 3 manfaat protein yang mau saya garis bawahi. Tentu saja masih banyak lagi manfaat dari protein, seperti membentuk antibodi, membuat reaksi biokimia, dan lain-lain. Bisa panjang banget videonya kalau dijelasin semua. Sekarang kita masuk ke bahayanya kalau kita tidak mencukupi kebutuhan protein kita. Tadi sudah dijelaskan kalau protein merupakan zat pembangun utama dari sel-sel di tubuh kita. Kalau tidak dicukupi, tentu saja akibatnya tubuh kita tidak bisa mengganti sel-sel yang rusak dengan yang baru. Ibarat kata, kalau proyek tidak disediakan bahan-bahannya, ya akhirnya mangkrak. Makanya jangan kebanyakan korupsi. Korupsi kok berjamaah. Salah, itu beda lagi. Itu tadi garis merahnya. Ketika tubuh tidak bisa memperbaiki sel-sel yang rusak, lama-kelamaan bisa terjadi kerusakan jaringan di dalam tubuh kita. Efeknya bisa bermacam-macam, tergantung terjadi kerusakannya di mana. Pada rambut bisa rontok, pada kulit bisa kering, kusam, pecah-pecah, pada otot bisa menyusut, pada tulang bisa terjadi osteoporosis. Yang berbahaya kalau terjadi kerusakan jaringan di dalam organ tubuh kita. Bisa kebayang lah ya. Serem cuy. Tenan. Kemudian bisa menurunkan imun tubuh kita, gangguan kognitif, dan lain-lain. Karena itu penting untuk mencukupi kebutuhan protein kita. Berapa kebutuhan protein kita? Bisa menggunakan hitungan 1,6 sampai 2,2 gram dikali berat badan kita dalam kilogram. Hitung sendiri. Untuk sehat, kita harus mencukupi apa yang tubuh kita butuhkan, termasuk mencukupi kebutuhan protein. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga informasi tadi bisa bermanfaat. Buat yang belum subscribe, jangan ragu, pencet tombol subscribe-nya, pencet juga tombol notifikasinya. Buat yang suka dengan video ini, jangan lupa pencet tombol like-nya, bantu share. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk selalu menerapkan pola hidup yang sehat. Terima kasih sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Mbak Google, closing dong. Stay fit, stay healthy, and bye-bye. Protein berasal dari kata protos dalam bahasa zat pembangun utama dari sel di tubuh kita. Protein merupakan setiap harinya organ pada tulang bisa terjadi osteoporosis.